Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis titik impas. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Afis Araman, Mita Rizal, Septiana Febriana Edisadara, Sherly Syahrini Tariani. Saya Mita, NIM 1910426592, kelas akuntansi pagi D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis titik impas. Pengertian analisis titik impas atau break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak memperoleh kerugian. Artinya, dalam kondisi jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikorbankan dipisah menjadi korban biaya tetap dan biaya variabel. Analisis titik impas juga memberikan pedoman tentang beberapa jumlah produk minimal yang harus diproduksi atau dijual. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu memperoleh laba, artinya dengan memproduksi sejumlah barang dengan kapasitas produksi yang dimilikinya, perusahaan akan tahu batas minimal yang harus dijual dan keuntungan maksimal yang diperoleh apabila diproduksi secara penuh. Artinya, dalam hal ini, besar laba merupakan prioritas yang harus dicapai perusahaan di samping hal-hal lainnya. Agar perolehan lebih mudah ditentukan, salah satu caranya, perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu beberapa titik impasnya. Artinya, perusahaan beroperasi pada jumlah produksi atau penjualan tertentu sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Tujuan analisis titik impas ini yaitu mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, memaksimalkan jumlah produksi, merencanakan laba yang diinginkan, dan tujuan lainnya. Sekian dari saya. Nama saya Septiana Febriana Edisadara, NIM 1910426648. Kelas akuntansi pagi D. Sini saya membahas tentang kelemahan dan analisis titik impas. Yang pertama, perlu asumsi pada titik tertentu. Yang kedua, bersifat sintesis. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Yang kelima, hubungan penjualan dan biaya. Yang keenam, kurang mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi selama masa penjualan. Yang ketujuh, pengukuran kemungkinan penjualan. Asumsi dan keterbatasan analisis titik impas. Adapun asumsi dan keterbatasan analisis impas adalah sebagai berikut. Biaya. Biaya hanya digunakan untuk dua macam lainnya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap, fixed cost, biaya yang secara titik total tidak mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan dalam batas tertentu. Biaya variabel cost secara total berubah-ubah secara sebanding proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Yang keempat, harga jual. Untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi. Yang kelima, tidak ada perubahan harga jual, artinya diasumsikan sebagai harga jual persatuan tidak dapat berubah-ubah secara periode analisis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tariani, NIM 1910426569. Baiklah, saya akan membahas tentang break-even point unit. Dengan menghitung berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya, BEP sama dengan FC dibagi P dikurang PC. Keterangannya, BEP sama dengan break-even point atau titik impas per unit. FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap.
P sama dengan price atau harga per unit. VC sama dengan variable cost atau biaya variabel. Sedangkan yang kedua, BEP dalam rupiah. Penghitungan titik impas dalam bentuk rupiah. BEP sama dengan FC dibagi 1 kurang VC per P. Keterangannya, BEP sama dengan break even point atau titik impas per unit. FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap. P sama dengan price atau harga per unit. VC sama dengan variable cost atau biaya variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apis Araman dan saya dari kelas D. Dan di sini saya anggota dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang contoh asumsi dan keterbatasan analisis titik impas dan tingkat keamanan. Dan contoh asumsi dan keterbatasan titik impas ini tertulis PT ABC mempunyai kapasitas produksi dan menjual sebanyak 100.000 unit. Harga jual per unit diperkirakan sebesar Rp5.000 dan total biaya tetap setahun 150 juta dan total biaya variabel 250 juta. Pertanyaannya di sini, hitunglah BEP dalam unit rupiah. Di sini saya menjelaskan biaya variabel dibagi dengan biaya unit sama dengan 250 juta dibagi dengan 100.000 sama dengan 2.500. Serta penjualannya 100.000 unit dikalikan dengan Rp5.000 dan sama dengan Rp500.000. Dan tingkat keamanan di sini adalah hubungan atau selisih antara penjualan tertentu dengan penjualan pada titik impas. Dan rumus yang biasa digunakan SB dikurang SBE dibagi dengan SB dikali 100%. MS di sini diartikan sebagai margin of safety atau batas keamanan. SB diartikan sebagai penjualan yang dianggarkan, serta SBE diartikan sebagai penjualan pada saat BEP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Syahrini, NIM 1910426568. Margin of safety atau tingkat keamanan. Apa sih yang dimaksud dengan tingkat keamanan? Tingkat keamanan merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dan penjualan pada titik impas. Nah, kemudian ada beberapa keterangan yang terdapat dalam rumus tingkat keamanan. Yang pertama MS, Margin of Safety atau batas keamanan. Yang kedua SB, Sales Budget, penjualan yang dianggarkan. Kemudian yang ketiga SBE, Sales of Break Even, atau penjualan pada saat BEP. Nah, kemudian rumus yang digunakan untuk menentukan margin of safety. Yang pertama, MS dalam kurung SB dikurangin SBE per SB dikali 100%. Yang kedua, MS dalam kurung 1 dikurang SBE per SB dikali 100%. Nah, berikut contoh soal. PT Ardera Beach merencanakan penjualan produk sebanyak 500 juta pada saat titik impas BEP sebesar 300 juta. Pertanyaannya, hitunglah berapa nilai penjualan produk tersebut. Nah, cara menjawabnya, diketahui SB sama dengan 500 juta, SBE sama dengan 300 juta. Masukkan angka-angka tersebut pada rumus, yaitu MS sama dengan SB per SBE dikali 100%. Masukkan angkanya berarti 500 per 300 dikali 100%. Nah, dapatlah nilai batas keamanannya, yaitu 167%. Artinya, penjualan yang dibudgetkan atau direncanakan nilainya 167% dari nilai BEP-nya. Dengan demikian, perusahaan masih aman ketika penjualan turun sampai dengan 66,67% dari penjualan titik impasnya atau BEP-nya. Dengan demikian, batas maksimum penurunan penjualan adalah 66,67% dikalikan dengan 300 sama dengan 200 juta. Perkenalkan, nama saya Rizal, NIM 181042640, kelas D.
break-even point dengan perubahan. Penyebab yang mengakibatkan perubahan titik impas. Yang pertama, pengaruh perubahan harga jual per unit. Pengaruh kenaikan harga jual ini akan berdampak pada break-even point yang akan berubah menjadi lebih kecil, baik dalam rupiah maupun unit. Yang kedua, pengaruh perubahan jumlah biaya tetap. Seperti diketahui bahwa dalam analisis break-even point, biaya tetap secara total diasumsikan tetap atau konstan. Jadi apabila perubahan biaya tetap, otomatis break-even point-nya juga berubah. Yang ketiga, pengaruh perubahan jumlah biaya variabel. Break-even point akan juga ikut berubah apabila terjadi perubahan baik terhadap peningkatan maupun penurunan biaya variabel. Yang keempat, pengaruh perubahan penjualan campuran. Penjualan campuran merupakan gambaran perimbangan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Yang kelima, menentukan harga jual minimal. Suatu perusahaan pasti selalu menetapkan keuntungan yang diinginkan atau profit margin lebih dulu sebelum kegiatan dijalankan. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.